Artinya adalah cukup nggak ya amal ini menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cukup nggak ya ketika sudah saatnya saya bertemu dengan Allah, begitu kan Bu? Artinya sepanjang kehidupan kita sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kematian itu tidak pernah diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah kematian saudara kita, teman-teman kita, ayah saya juga, orang-orang terdekat kita menjadi penasehat terbaik. Orang-orang yang senantiasa ingat mati, teman-teman sekalian, itu akan melahirkan, pertama, dia akan menghabiskan sisa umurnya ini dengan beramal salih. Setiap kali ada kesempatan untuk berbuat baik, dia ambil kesempatan itu. Betul, Ibu sekalian? Tiap hari adalah waktu untuk beramal salih. Tiap hari adalah waktu untuk tabungan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, tiap hari adalah waktu untuk beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salatnya sungguh-sungguh, salatnya khusyuk. Kata Rasulullah, kalau ingin kau salatnya khusyuk, rasakan itu salat terakhirmu. Bayangkan bahwa itu salat terakhirmu. Ibu, kalau dokter mengatakan umurnya sampai zuhur nanti misalnya, pasti kita hari ini kita ngaji, kita betul-betul salatnya nanti zuhurnya khusyuk, karena itu salat terakhir kita, betul? Jadi kalau kita ingat mati, kita pasti akan, selain kita beramal salih, kedua kita pasti ibadah berusaha khusyuk dan berusaha totalitas, berusaha banyak, berusaha ikhlas supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, kalau kita senantiasa ingat mati, kita takut buat jahat, kita takut buat zalim sama orang lain, betul Bu? Kenapa? Karena kata Rasulullah, di hari akhir nanti ada orang-orang yang bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut? Dia menyangka bahwa amal puasa, bahwa amal ibadah haji, bahwa amal ibadah sholat, tapi ternyata tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Orang-orang yang pernah dia zalimi di dunia mengatakan, ya Rabb, saya tidak ridha ya Allah. Engkau lihat dia sholat, dia mengaji, dia pergi haji, dia pergi umrah, tapi dia zalim, dia menyakiti saya ya Allah. Dia jahat kepada saya ya Allah. Belum dia minta maaf ya Rabb, aku menuntut keadilan atas kezaliman kepadaku ya Rabb. Maka apa yang terjadi? Semua pahala-pahala kebaikan orang ini diserahkan kepada orang yang dizalimi. Belum cukup? Semua dosa-dosa orang yang dizalimi diserahkan kepada orang yang zalim itu. Itulah yang disebut sebagai sebab bangkrutnya orang. Orang yang ingat mati pasti takut buat zalim, takut buat aniaya, takut buat jahat, karena dia tahu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah balas, Allah Maha lihat, Allah Maha teliti, Allah tahu apa yang kita lakukan. Kebaikan sebiji zarah. Jadi enggak rugi kalau kita berbuat baik, teman-teman sekalian. Kadang kita capek, saya buat baik tapi nggak dilihat orang, nggak diapresiasi orang, nggak perlu. Semua kebaikan yang kita lakukan Allah balas, teman-teman sekalian. Dan sebaliknya, semua kejahatan yang kita lakukan, tenang saja, Allah pun membalas setiap biji zarah kejelekan, keburukan yang dilakukan oleh kita. Atau dalam ayat lain, inna ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan kembali kepada dirimu. Tenang saja. Apa yang bahasa gaulnya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Betul ya Bu? Kata Al-Quran, kejahatan yang kau lakukan juga akan kembali kepada dirimu. Jadi kalau orang-orang yang senantiasa ingat mati, pasti Ramadan ini dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Pasti dalam hidup ini dia takut kalau jahat sama orang lain, dia takut kalau zalim sama orang lain, dia takut kalau dia mengambil hak orang lain, takut. Kenapa ada orang-orang yang curang, ada orang-orang yang zalim? Lupa dia bahwa kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mati dan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lisan ini dikunci, teman-teman sekalian. Semua ini akan berbicara, termasuk tempat-tempat ini itu berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya saya bahagia bisa datang ke Lombok. Setidaknya bumi ini bersaksi, bumi Lombok ini bersaksi bahwa saya pernah datang kemari. Dan ibu-ibu bersaksi kepada Allah bahwa saya pernah bertemu dengan ibu-ibu semua di sini dan kita membahas ayat-ayat Allah. Betul Bu? Maka itu sekedar pembukaan bahwa sepandai-pandai orang adalah orang yang senantiasa ingat mati dan dipersiapkan bekal kematian. Semakin kita ingat mati, semakin kita tawadhu, rendah hati kita. Rendah hati di hadapan siapa? Rendah hati di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia. Kalau kita ingat mati, rendah hati kita di hadapan Allah, sujud tersungkur kita hamba yang gak bisa apa-apa, teman-teman sekalian. Ketika teman-teman sujud, teman-teman katakan Subhana Rabbiyal A'la. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Kita sujud dalam keadaan rendah. Kita mengakui ya Allah, Engkau yang maha tinggi ya Rabb. Kita berdoa menandakan kita hamba Allah yang lemah. Tawadhu kita. Kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjauhkan diri kita dari neraka jahanam. Dan kita tawadhu di hadapan manusia lainnya karena kita tahu kita pun akan mati. Sehebat apapun kita, sepopuler apapun kita, sekaya apapun kita, seluar biasa apapun kita, tetap mati.
mati dengan kain kafan masuk ke dalam liang lahat yang namanya berapa? 2 kali 1 meter? Gak ada apa-apanya. Dan orang akan melupakan kita kecuali orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan meninggalkan jejak-jejak kebaikannya. Itu diingat sepanjang masa. Betul Bu? Masya Allah, yang komunitas ini atau organisasi ini, majelis ta'lim ini terbangun karena sang fulana orang-orang yang salihah yang melakukan pergerakan-pergerakan untuk umat ini. Masjid ini terbangun Masya Allah karena ada sefulan orang ingat jejak-jejak kebaikan kita. Itu yang kita inginkan. Kembali kepada judul kita pada hari ini, bulan suci Ramadan. Bayangkan bahwa ini adalah bulan suci Ramadan terakhir. Maka kita pasti akan bersungguh-sungguh menghabiskan Ramadan kita dengan semuanya amal saleh. Tersungkur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk minta ampunan kepada Allah atas banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, teman-teman sekalian. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Kita ini tidak ada manusia yang bersih tanpa dosa. Semua kita berdosa, Ibu sekalian. Dosa pada siapa? Dosa pada suami banyak. Saya mengakui dosa pada suami banyak. Kadang-kadang kita bermuka masam, kadang-kadang kita kesal. Banyak kita ini, betul Bu? Kadang-kadang kita tidak hormat, tidak respect. Banyak dosa kita pada suami kita. Dosa pada anak-anak banyak Bu? Banyak. Kadang-kadang kita marah kelewat batas. Kita bersikap tidak adil. Kita marah-marah tanpa adab kepada anak kita. Kita nggak sabar dalam mendampingi anak kita. Dosa-dosa Ibu sekalian. Banyak dosa kita pada anak-anak kita. Dosa kita pada siapa? Ibu semua punya asisten rumah tangga di rumah. Mungkin marah kelewat batas, menegur dengan kata-kata tidak baik. Dosa teman-teman sekalian. Dosa pada sekitar yang mungkin tanpa sadar kata-kata kita keluarkan menyakiti hatinya, menyinggung perasaannya, atau kita nggak peduli dengan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita di sekitar kita. Banyak dosa kita. Banyak ya Allah, banyak ya Allah. Mata kita ini banyak nggak dosanya? Banyak Bu. Makanya orang-orang yang tidak bisa melihat itu surga, mata surga, nggak dihisap, nggak ada dosa. Mata yang melihat ini yang banyak dosa. Melihat apa? Melihat apapun yang Allah benci kita lihat. Melihat dengan pandangan benci, iri, dengki kepada orang lain, pandangan aib. Maka kadang-kadang kita nggak suka lihat orang, kita pandang dia dengan pandangan benci. Dosa Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Lisan ini paling banyak dosa ya, paling banyak. Makanya kata Rasul, jaga lubang ini nih, lubang mulut dan lubang kemaluan. Dia yang paling banyak membawa menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini lisan banyak. Kalimat-kalimat yang dilebih-lebihkan yang tidak sesuai kenyataan, dusta, fitnah, ghibah, membicarakan orang lain di belakang, kita mengolok-olok orang lain, kita adu domba orang lain, jahat lisan ini, jahat ya Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas lisan dan juga jari-jari. Sekarang ini zamannya tidak hanya sekedar lisan tapi jari yang kita post di sosial media, semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah termasuk diri saya. Minta ampun ya Allah, lisan ini ya Allah. Lisan ini tidak baik ya Allah. Kadang-kadang dia keluar tanpa difikirkan lebih dahulu apa dampaknya sehingga menyakiti banyak orang ya Allah. Teman-teman sekalian, izinkan saya cerita satu kisah ya. Mohon izin, belum fokus kepada Ramadan. Tapi semata-mata ini bulan suci Ramadan, kita minta ampun kepada Allah, bulan maghfirah, dan kita bayangkan ini Ramadan terakhir kita. Terlalu banyak dosa kita. Dalam surah Az-Zumar 53 tadi Allah nggak bilang wahai penghibah, wahai pemfitnah, nggak pernah Allah panggil begitu. Wahai tukang mabuk, wahai orang yang melaksanakan riba, wahai orang yang koruptor, nggak ada. Allah nggak panggil begitu. Wahai penzina, nggak ada. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 tadi Allah bilang untuk seluruh pendosa, Allah bilang apa? Wahai orang-orang yang melampaui batas. Santun sekali Allah panggil para pendosa seperti kita, teman-teman sekalian. Allah nggak bilang kita wahai orang yang mencuri, orang yang berkata-kata kasar, orang yang sombong. Enggak. Allah panggil wahai orang-orang yang melampaui batas. Jangan pernah berputus asa dan kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Lihat teman-teman sekalian, seberapa banyak dosa sudah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala adalah Allahul Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi wajar kalau Rasul katakan celaka, rugi. Di bulan penuh ampunan dan Allah Maha Pengampun dari semua kesalahan, kita nggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus kematian dulu yang kita rasakan, baru kita menyesal yang tidak artinya lagi? Cukuplah kematian saudara-saudara terdekat kita itu menjadi penasihat terbaik untuk diri kita.
untuk kita stop, berhenti ya Rabb. Berikan kami kekuatan untuk membenci segala macam maksiat ya Allah. Kami mau jadi orang baik. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali pertolongan dari Allah. Minta kekuatan dari Allah untuk menghentikan perbuatan buruk itu. Taubatan nasuha dengan cara apa? Taubatan nasuha itu kita berhenti. Kita menyesal ya Allah akibat kebodohan kita kemarin ya Allah. Menyesal dengan semua perbuatan-perbuatan kita yang kemarin, dan kita lakukan kebaikan-kebaikan untuk menghapus semua keburukan-keburukan kita di masa lalu. Doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa, jangan ya Allah kembalikan kami kepada kehidupan yang kemarin dengan kebodohan kami, dengan aniaya kami ya Rabb. Setelah Kau berikanlah petunjuk dan hidayah kepada kami. Kita ini cuma tinggal menunggu giliran ketemu Allah, betul Bu? Giliran. Hari ini beliau meninggal dunia, hari ini meninggal dunia, hari ini meninggal dunia. Kapan kita giliran? Sudahlah teman-teman sekalian, termasuk diri saya, sudah. Gak ada waktu lagi kita untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kezaliman, kejahatan, aniaya yang kita pernah lakukan selama ini. Ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Dan Allah itu masih menutupi kejahatan-kejahatan kita, teman-teman sekalian. Kenapa orang-orang hormat pada kita? Kenapa ibu sayang kepada saya? Ibu senang kan pada saya? Atau kita sayang sama teman-teman lain? Kenapa? Karena Allah menutupi keburukan kita. Allah menutupi aib kita. Allah menutupi siapa diri kita sesungguhnya. Sehingga orang lihat, Masya Allah salihah, Masya Allah baik. Seandainya Allah buka semua aib dan dosa-dosa kita, semuanya. Kalau kita dibuka semuanya oleh Allah SWT, gak ada satu orang pun yang mau berdekatan dengan kita, saking kotornya diri ini. Ibu-ibu sekalian, Allah maha baik ya Allah, maha baik. Allah tutup semuanya. Allah ingin berikan kesempatan kepada kita untuk sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan ini Allah ingin kita sungguh-sungguh untuk menghentikan semuanya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Ghafurur Rahim. Begitulah teman-teman sekalian. Maha baik Allah berikan kesempatan kepada kita 12 hari terakhir ini untuk kita bersungguh-sungguh dengan Ramadan kita. Dengan puasa kita jangan tinggalkan puasa tentunya, jangan tinggalkan tarawih ibu sekalian, jangan. Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Yang puasa, yang sholat malam tarawih, yang sholat di Lailatul Qadar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sedikit sekali menyampaikan materi tentang Lailatul Qadar, karena insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki malam itu. Dan perhatikan, dalam Lailatul Qadar ini ada surah yang sering dibacakan, yaitu surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Boleh kita baca sama-sama ibu sekalian? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul a'lam. Surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Perhatikan, pahami, Masya Allah indah sekali ayat ini teman-teman sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Itu sebabnya kenapa bulan suci Ramadan bulannya Quran. Syahrut tilawah, banyak kita berinteraksi dengan Quran. Dengar Quran, baca Quran, hafal Quran, Masya Allah. Jangan tinggalkan hari-hari tanpa Quran. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Atau dikatakan 1000 bulan itu seperti 83 tahun 4 bulan. Umur ibu ada yang sampai 83 tahun 4 bulan? Belum tentu, betul? Belum tentu umur kita sampai 83 tahun 4 bulan. Kalaupun sampai, belum tentu seumur hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, betul? Apa kata Allah? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun banyak sekali malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas izin Allah untuk mengurus segala urusan. Dan selamatlah malam itu hingga terbit fajar. Lailatul Qadar teman-teman sekalian. Nanti kita akan bahas apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa dapat. Yang belum tentu kita ketemu lagi tahun depan. Saya pun nggak tahu Bu.
Saya pun nggak tahu saya ini ketemu lagi Ramadan tahun depan atau saya nggak tahu. Makanya saya selalu bilang biasanya kalau saya tausiah, Bu, nanti kalau seandainya Allah takdirkan, Masya Allah kita semua ini, ibu semua duluan masuk surga, ya, atau kita masuk surga dan ibu nggak nemuin saya, tolong ya Rob, bersaksilah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pernah ada di sini. Beberapa teman-teman mengatakan, Uma capek nggak sih safari dakwah, meninggalkan anak-anak, 4 orang masih kecil-kecil, datang ke sana datang kemari. Insya Allah tidak rasa capek karena kita tahu bahwa semua yang kita lewati ini, rumput-rumput, pepohonan, gedung-gedung, tiang-tiang ini semua bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kita lakukan. Nggak ada yang sia-sia, betul Bu? Nggak ada yang sia-sia. Semua kan bersaksi di hadapan Allah kalau memang Allah jaga ini lurus, betul-betul lurus. Semua bersaksi di hadapan Allah bahwa apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan Allah nilai dan Allah terima. Mudah-mudahan Allah terima. Dakwah ini ya Rob, semoga Allah terima. Teman-teman yang bertugas di belakang layar ini dengan tenaga, lelah nggak kalau secara logika manusia? Lelah. Tapi tidak akan lelah insya Allah, karena kita tahu kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang berlomba-lomba supaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bawa amal yang banyak. Semoga Allah terima apa yang sedang mereka lakukan. Juga ibu semua datang kemari, semoga Allah terima apa yang kita lakukan. Sepanjang kita lurus ya Allah, bersih insya Allah. Teman-teman sekalian, Lailatul Qadar yang kita bahas, kapan terjadinya? Rasulullah ingatkan dalam hadis riwayat Bukhari, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Namun hati-hati. Menurut pemerintah ini malam ganjil, menurut teman-teman yang lain ini malam genap. Betul Bu? Artinya kita nggak tahu kapan sebetulnya malam ganjil itu, nggak tahu. Atau di negara ini malam ganjil, negara itu malam genap, nggak tahu. Artinya adalah Rasulullah dan Allah minta kita sungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Sedikit tidur di waktu malam. Lagi-lagi kenapa? Nggak tahu. Ketemu lagi nggak Ramadan ini? Nggak tahu teman-teman sekalian. Apakah harus menunggu roh kita ini sampai ke kerongkongan dulu, baru kita akhirnya menyesal? Nggak berguna teman-teman sekalian, betul? Teman-teman tahu sakitnya, rasa sakit sakaratul maut itu seperti apa? Sakit Bu, sakit. Bahkan dikatakan kalau kita ini meninggal dunia, kalau memandikan jenazah mesti lembut kan? Sakit. Kenapa? Habis merasakan kesakitan yang dahsyat karena sakaratul maut. Sakit. Apakah menunggu itu dulu baru kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak ada gunanya, nggak ada. Apakah kita menyangka salah satu tanda husnul khatimah adalah nanti di detik-detik wafat kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apakah kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau sehari-hari lisan kita nggak pernah berzikir kepada Allah? Nggak bisa teman-teman sekalian. Dalam keadaan sakit sakaratul maut itu mudahkah bagi kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Nggak mudah, kecuali bagi mereka yang hari-harinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya terbiasa zikir. Makanya dikatakan kalau hari-harinya main catur, skakmat, dia akhir hidupnya pun skakmat, begitu teman-teman sekalian. Tapi kalau hari-harinya baca Quran, hari-harinya berzikir kepada Allah, hari-harinya minta ampun kepada Allah, mudah insya Allah dalam melafalkan nanti di hari akhir. Kembali lagi, kapan terjadi Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun kalau engkau sangat letih, sangat lelah, maka jangan tinggalkan pada 7 malam yang tersisa. Jadi semakin kesini itu semakin hati-hati, jangan tinggalkan. Atau Rasul juga katakan, carilah Lailatul Qadar pada terakhir di bulan suci Ramadan pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5 yang tersisa. Jadi semakin mendekati hari raya itu jangan ditinggalkan. Sibuk buat kue, bolehlah sibuk buat kue di siang hari. Ya. Tapi kalau bisa malam itu jangan tinggalkan, jangan teman-teman sekalian. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar teman-teman sekalian? Tandanya udara dan angin di sekitar kita sejuk, ya, tenang. Malam itu tenang. Kata Rasulullah, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kelembutan, dia tenang, dia cerah, dan dia tidak begitu sejuk sekali, ya, tenang dia. Dan di pagi hari itu tidak terlalu bersinar terlalu terang, matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Nanti lihat tuh di 10 malam terakhir kalau subuh hari, matahari nggak terik ya, nggak sinarnya kencang gitu. Nah itu mungkin Lailatul Qadar teman-teman sekalian. Kedua, apa tanda Lailatul Qadar? Malaikat menurunkan, namanya malaikat turun pasti menurunkan ketenangan. Ketika malaikat menurunkan ketenangan di malam itu, kita ibadah tenang, kita ibadah nikmat, salat tarawih nikmat, baca Quran nikmat, itu tanda Lailatul Qadar teman-teman sekalian. Kadang kan kita salat, aduh capek nih, malas nih, itu ya kadang-kadang ya. Tapi di malam itu berbeda. Kita rasa nikmat, khusyuk, kita ibadah, kita mau lama-lama bersama dengan Quran nikmat, kita doa ya Allah nikmat. Itu tanda Lailatul Qadar sahabat-sahabat sekalian.
Ketiga, tanda Lailatul Qadar adalah untuk sebagian orang dia bisa lihat malam ini dalam mimpinya, sebagaimana para sahabat melihat Lailatul Qadar dan merasakan Lailatul Qadar dalam mimpinya. Tapi jangan tidur kelamaan ya Bu, ya, bangun segera. Keempat, tanda Lailatul Qadar adalah kata Rasulullah dalam hadis Muslim, subuh hari di Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Pernah nggak rasain Lailatul Qadar di tahun-tahun sebelumnya? Ini kayaknya Lailatul Qadar deh. Ya, tenang, udara tenang, pagi hari juga tidak terlalu bersinar terang. Itu Lailatul Qadar teman-teman sekalian. Apalah keutamaan Lailatul Qadar? Tadi saya sudah jelaskan ya. Pertama adalah Lailatul Qadar waktu diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Artinya apa? Sholat dan ibadah-ibadah di malam itu lebih baik daripada sholat dan ibadah di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Jadi saya katakan malam itu kalau kita beribadah seolah-olah seperti kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Banyak sekali itu teman-teman sekalian. Ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dalam surat Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan malam itu sebagai malam yang diberkahi, dalam surat Dukhan ayat 3. Malam yang penuh dengan keberkahan. Keempat, keutamaan Lailatul Qadar, malaikat-malaikat banyak. Andaikan Bapak ini bisa melihat Bu, ya, kita akan terkejut melihat begitu banyak malaikat yang turun di malam itu. Namun kita nggak bisa melihat yang gaib-gaib, kita nggak bisa lihat malaikat. Kalau kita lihat nggak ada sisa sedikit pun ya, space sedikit pun yang tidak terisi dengan para malaikat-malaikat. Banyak sekali malaikat-malaikat turun juga. Arwah malaikat Jibril juga turun teman-teman sekalian ya. Dimana kalau malaikat turun dikatakan turunnya malaikat berarti menandakan turunnya berkah dan rahmat. Sebagaimana ketika malaikat turun ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini kan nih, ini malaikat turun nih Bu, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Malaikat turun ketika berada dalam majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Malaikat turun dan malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang belajar, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang bersama dengan Quran. Diletakkan sayap-sayap malaikat, kita nggak bisa lihat nih. Tapi malaikat-malaikat ini banyak teman-teman sekalian ya. Dan kenapa malaikat-malaikat itu turun dan meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang membaca Quran, orang yang menuntut ilmu, orang yang berzikir? Karena para malaikat ini mengagungkan orang-orang yang seperti ini. Dan teman-teman pada saat ini sedang berada dalam majelis ilmu. Malaikat-malaikat ini banyak teman-teman sekalian. Hanya kita tidak bisa lihat. Apalagi di sebuah tempat yang banyak dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, banyak kita mengingat Allah SWT. Makanya tempat-tempat yang begitu pasti tenang. Betul Bu? Tenang. Kenapa? Karena malaikatnya turun. Malaikat turun menandakan diturunkannya ketenangan. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika bertengkar dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, namanya suami istri pasti ada bertengkar ya Bu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suaminya Sayyidatina Fatimah binti Muhammad, ketika bertengkar larinya ke masjid. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menenangkan diri ke masjid teman-teman sekalian. Kenapa di masjid itu penuh dengan ketenangan? Banyak malaikat-malaikat di sini. Dan teman-teman sekalian, dosa setiap orang yang menghidupkan Lailatul Qadar adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya bacakan hadisnya, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan salat di Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah dan dosa-dosanya terlalu diampuni. Pertanyaannya, amalan apa yang bisa kita lakukan di Lailatul Qadar? Pertama, hidupkan malam dan bangunkan keluarga. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir, beliau akan kencangkan sarungnya. Maknanya beliau tidak menggauli istri-istrinya, fokus ibadah. Kemudian beliau menghidupkan malam-malam dengan ibadah dan beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu-waktu yang lain. Kedua, teman-teman sekalian, amal yang bisa kita lakukan di Lailatul Qadar, salat. Ibadah terbaik salat. Boleh nggak yang lain baca Quran? Boleh. Tapi salat itu terbaik. Makanya dikatakan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat di Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa yang telah lalu diampuni. Salat apa? Salat menghidupkan malam. Apa itu? Salat Isya. Dari ba'da Isya sampai subuh. Salat Isya,
sholat tarawih, sholat tahajud, taubat, hajat, silakan. Sholat witir, silakan sampai subuh. Itu yang dinamakan kita menghidupkan malam dengan sholat. Kalau lagi haid, bisa nggak menghidupkan malam? Bisa. Dengan apa? Zikrullah, berdoa kepada Allah, beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap hidupkan malam itu walaupun sedang haid, teman-teman sekalian. Walaupun kita nggak bisa sholat, tapi kita bisa berzikir banyak kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun dengan khusyuk, mengalirkan air mata. Ingat 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, orang-orang yang menangis dalam kesendirian. Menangis karena ingat akan dosa-dosanya yang begitu banyak. Menangis, teman-teman sekalian. Hisablah diri kita sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibuk menghitung dosa orang lain, jangan. Sibuk menghitung dosa diri kita sendiri. Ya. Dan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di Lailatul Qadar. Kata Siti Aisyah, "Wahai Rasul, kalau seandainya bertemu dengan Lailatul Qadar, doa apa yang harusnya kami ucapkan?" Doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah, "Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Masyaallah, Rasulullah sudah hafal. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang artinya, nih lagi-lagi nih, ya Allah, Engkaulah yang Maha memberikan maaf ya Rabb. Engkau suka memberi maaf ya Allah. Engkau memberi ampun ya Allah. Engkau adalah zat yang menghapuskan semua kesalahan ya Allah. Karenanya ya Allah, hapuskanlah dosa-dosaku. Jadi ternyata bulan Ramadan, bulan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selain kita beramal saleh. Karena doa di Lailatul Qadar aja, doa yang dikhususkan, yang diajarkan Rasulullah, doa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman sekalian, perhatikan kata Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan dianjurkan banyak meminta ampun kepada Allah di bulan suci Ramadan, khususnya di Lailatul Qadar. Setelah sebelumnya kita giat beramal, setelah sebelumnya kita banyak beribadah. Karena orang yang bijak adalah dia sungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam beramal, namun dia masih menganggap bahwa mungkin amalan-amalan yang kita lakukan ini belum sempurna. Mungkin saja tidak diterima oleh Allah, mungkin saja banyak kekurangan, maka dia minta ampun. Minta ampun untuk apa? Minta ampun atas dosa-dosanya dan minta ampun atas amal ibadah yang belum sempurna kita lakukan. Begitu teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita sholat gak tepat waktu, di akhir waktu. Kadang-kadang sholat gak khusyuk, minta ampun, istighfar. Jadi istighfar, minta ampun, tidak hanya ketika kita buat dosa, tapi istighfar. Ibu kalau sholat, habis sholat istighfar gak? Kita habis majelis, kadang-kadang istighfar kan? Bu, ayo kita doa menutup majelis dengan didahului istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Kok setelah amal sholat beristighfar, kenapa Bu? Kenapa ya? Kok setelah sholat istighfar, betul? Setelah ibu sholat kan istighfar. Kenapa? Karena kita minta ampun kepada Allah atas ketidaksempurnaan ibadah kita yang mungkin tidak sempurna di hadapan Allah. Mungkin tidak khusyuk, mungkin gerakan tidak sempurna, mungkin bacaan tidak betul, mungkin ada perkataan yang salah. Makanya istighfarnya Rasulullah itu sehari 70 sampai 100 kali. Padahal Rasul sudah dijamin masuk surga. Jadi istighfar bukan hanya sekedar setelah kita berbuat salah, tapi setelah kita berbuat amal salih untuk minta ampun kepada Allah atas ketidaksempurnaan amal ibadah kita. Begitu teman-teman sekalian. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah usai ceramah saya pada hari ini. Saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk melihat sebuah video. Dalam perjalanan kita ini tidak bisa sendirian, betul Bu? Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Kita bisa kuat kalau kita sama-sama. Kita bisa kuat kalau kita solid, betul Bu? Majelis ta'lim ini nggak bisa kuat kalau ibu wardah sendirian, betul Bu? Ada orang-orang yang luar biasa saling bantu-membantu, ibarat satu batu bata. Kalau dikumpulkan menjadi bangunan yang utuh, bangunan yang hebat, bangunan yang luar biasa. Sama seperti perjuangan kita. Banyak anak-anak kita yang du'afa, mau jadi penghafal Quran, nggak punya uang Bu, nggak ada biaya. Siapa yang bisa mewujudkan cita-cita mereka? Kita. Mungkin kita bukan orang yang berharta banyak, saya pun bukan miliuner Bu, bukan ya, belum ya. Mudah-mudahan Allah anugerahi supaya bisa bantu lebih banyak insya Allah. Belum menjadi miliuner yang uangnya banyak sekali, belum. Kita nggak bisa sendirian, nggak bisa. Kita harus bersama-sama. Dengan harta yang kita kumpulkan, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bantu. Kan seperti kata Bu Wardah tadi, masya Allah ya. Kita bantu, masya Allah, banyak menghafal Quran. Insya Allah negeri ini, khususnya Lombok dan umumnya Indonesia dan dunia ini menjadi baldatul thayyibatul warahmatul ghafur. Kenapa? Gak akan terjadi lagi zalim, curang, jahat, gak ada. Karena orang-orang hebat itu adalah mereka yang kita didik dari sekarang. Kelak berapa tahun kemudian mereka jadi orang-orang penting yang mengisi jabatan-jabatan hebat di negeri ini, betul Bu? Siapa mereka? Ahlul Quran. Jadi pekerjaan mendidik anak-anak
daerah kita dari Sabang sampai Merauke ini, dari Lombok ini banyak teman-teman sekalian ya, yang menghafalkan Quran, Masya Allah. Bukan pekerjaan kecil, bukan. Kita sedang mendidik satu generasi, betul kan? Yang mana 10 tahun, 20 tahun lagi mereka jadi orang-orang hebat, penentu kebijakan-kebijakan, dan mereka adalah ahlul Quran, orang-orang yang soleh, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kasih kesempatan buat teman-teman yang tim duafa ini untuk belajar Quran. Kita kasih mereka kesempatan untuk belajar. Kelak mereka bisa menyelamatkan Lombok ini, menyelamatkan Indonesia ini, menyelamatkan dunia ini. Siapa mereka? Ahlul Quran, keluarganya Allah, insya Allah. Mari kita lihat video ini video wisuda yang mereka tidak pernah, kadang-kadang ada sebagian yang tidak pernah lihat orang tuanya, ada yang sebagian tidak tahu siapa keluarganya, dengan beasiswa dari orang-orang soleh dari seluruh penjuru, dari Sabang sampai Merauke. Mereka bisa selesai Quran, mereka dapat beasiswa kuliah, mereka umrah. Allah tinggikan derajat mereka karena Quran, dan mereka siap mengabdi untuk bangsa ini, insya Allah. Silakan videonya kita lihat.